satu hari keutamaan tak kita dapatkan ibrallah. Maka orang seperti ini ibrallah benar-benar celaka, benar-benar jauh dari rahmat Allah, benar-benar kebangetan ibrallah. Dan itu tuan-tuan yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini tuan-tuan, ini Ramadan ini ibarat suatu kelas. Kelas apa? Tarbiyatul iman, pendidikan iman ibrallah. Orang yang masuk Ramadan, jazbah keimanannya untuk beribadah kepada Allah meningkat. Sehingga di mana-mana masjid penuh, musalla penuh, surau penuh, banyak yang berlomba-lomba untuk beribadah salat tarawih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berlomba-lomba untuk bersedekah. Kenapa? Dorongan Ramadan amat kuat ibrallah. Kekuatan Ramadan, keberkahan Ramadan sehingga menggerakkan hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ini tarbiyatul iman, pendidikan iman untuk mengarah kesuksesan kepada ketakwaan kepada Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa maksudnya? La'allakum tattaqun. Hadiahnya adalah takwa ibrallah. Sehingga tuan-tuan, orang yang memasuki kelas Ramadan, berada di kelas Ramadan, berada di tarbiyah Ramadan, berjumpa di bulan Ramadan, mendapat tarbiyatul iman, pendidikan Ramadan, indikator kesuksesan puasanya dia, indikator berhasilnya puasanya dia, tanda-tanda orang mendapatkan ijazah Ramadan. Setelah Ramadan dia akan mendapatkan hadiah takwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyatan. Ada dorongan yang kuat untuk mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sehingga tuan-tuan, orang yang sukses Ramadannya, berhasil Ramadannya, sukses puasanya, sukses kelas Ramadannya, sukses tarbiyah Ramadannya, keluar dari bulan Ramadan akan melekat pada dirinya 3 sifat ibrallah. Apa sifat itu? Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, uiddat lil muttaqin," kata Allah. Berlomba-lombalah kalian, bergegas kalian menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tarbiyah Ramadan akan menjadi agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga seluas langit dan bumi. Apa indikator orang yang sukses yang mendapatkan surga tersebut? Allah lanjutkan ayatnya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini indikator tuan-tuan. Orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Yang berlomba-lomba. Siapa yang berlomba-lomba? Di antaranya yang berlomba-lomba orang yang berada dalam tarbiyah Ramadan. Apa indikator orang yang sukses dalam Ramadannya? Sukses puasanya setelah keluar dari Ramadan, dapat pendidikan Ramadan, melekat 3 sifat pada dirinya. Sifat yang pertama, yunfikuna fis sarra wad dharra. Ada dorongan yang kuat dari hatinya untuk mampu berbagi kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Fis sarra wad dharra, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Orang yang sukses Ramadannya tuan-tuan, tinggal dilihat nanti setelah keluar dari Ramadan, setelah dia lepas dari bulan Ramadan, apakah benar-benar ada? Masihkah ada sifat suka berbagi pada dirinya ibrallah? Jika sifat berbagi masih suka ada pada dirinya tuan-tuan, berarti Ramadan, tarbiyah Ramadan, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat tuan-tuan, ini perlu ditekankan dan diingatkan kembali ibrallah. Orang yang berbagi tuan-tuan tidak dilihat dari besar nominal yang dia berikan.
Sedekah tidak dinilai dari besar nominal yang kau berikan, tapi sedekah dinilai dari sebesar apa yang telah kau korbankan ibadah Allah. Jika sedekah dinilai dari besar nominal yang kita berikan, Allah tidak adil. Kenapa? Maka yang paling tinggi derajatnya orang-orang kaya ibadah Allah. Karena orang kaya ketika bersedekah besar nominalnya ibadah Allah. Karena Allah adil, Allah tak nilai sedekah kita dari besar nominal, tapi yang Allah nilai dari sedekah kita sebesar apa pengorbanan. Sehingga orang yang bersedekah 100 juta, tapi di ATM-nya masih tersisa 999 juta. Itu baru 0,1% dari harta yang disedekahkan oleh Allah. Sehingga ketika ada seseorang yang dia bersedekah 5 juta, yang di ATM-nya tersisa 5 juta, orang ini lebih mulia daripada orang yang sedekah 100 juta ibadah Allah. Kenapa? 50% dari hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bersedekah 100.000 ibadah Allah, ada orang bersedekah ibadah Allah 90.000 ibadah Allah, dan di dompetnya tersisa 10.000 ibadah Allah. Demi Allah tuan-tuan, orang yang bersedekah 90.000 lebih baik daripada orang bersedekah 100 juta dan 5 juta. Kenapa? 90% dari hartanya dikorbankan di Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih hebat lagi tuan-tuan. Orang yang menguras habis isi dompetnya tuan-tuan. Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Nabi, "Ya Umar, apa yang kau korbankan untuk agama Allah, untuk dakwah di jalan Allah?" "Ya Rasulullah, nisif, separuh dari hartaku untuk agama Allah dan separuh dari hartaku untuk keluargaku ya Allah." Ketika ditanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau korbankan untuk agama Allah, untuk perjuangan dakwah fisabilillah?" Apa yang Sayyidina Abu Bakar? "Kullu ya Rasulullah, semua ya Rasulullah." "Apa yang kau sisakan untuk keluarga dan anak istrimu?" "Allah wa Rasul." Yang kau sisakan Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada orang tuan-tuan, dia hanya mampu bersedekah 1.000 rupiah ibadah Allah, tapi benar-benar di dompet dan di ATM-nya tidak ada sama sekali tuan-tuan. Demi Allah tuan-tuan, yang bersedekah 1.000 rupiah lebih baik daripada sedekah 90.000 rupiah, lebih baik daripada sedekah 5 juta, bahkan lebih baik daripada sedekah 100 juta dari Allah Subhanahu wa taala ibadah Allah. Karena Allah tak nilai nominalnya, tapi Allah nilai sebesar apa pengorbananmu untuk agama Allah tuan-tuan. Indikator yang kedua, orang yang sukses Ramadannya tuan-tuan, wal kadiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya ibadah Allah. Orang kuat itu tuan-tuan bukan orang yang kekar badannya, bukan orang yang mampu mengangkat berkilo-kilo beban. Orang yang kuat kata Nabi SAW bukan orang yang mampu menjatuhkan musuhnya, bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya. Laisa syadid bisurah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu inda ghadab.